Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Rasulullah SAW enggak khawatir kita hidup miskin. Bahkan jemaah sekalian, kemiskinan itu seringkali membantu kita menjadi orang-orang yang kuat, terutama saat kita menghadapi kondisi-kondisi darurat. Mungkin terjadi bencana alam, mungkin terjadi peperangan. Itu orang-orang kaya biasanya yang hidup nikmat akan sangat menderita ketika tiba-tiba kekayaannya hilang semuanya, kena bom, hancur, atau terbawa air, tsunami. Kita nggak tahu, mungkin ada berbagai macam musibah ke depan. Kalau kita sudah biasa hidup sulit, akan mudah kita menghadapi hal-hal seperti itu. Oleh karenanya juga jemaah sekalian, termasuk sunnah, meskipun kita berkecukupan, sekali-kali kita rasakan hidup yang sulit. Sehingga ada sunnah, terkadang kita berjalan kaki tanpa menggunakan sandal. Ini sunnah, biar kita rasakan sedikit kerasnya hidup. Jangan terlalu manja hidup ini. Nabi SAW tidak khawatir kita jatuh miskin, hidup dalam kefakiran. Beliau menegaskan, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. "Walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum." Akan tetapi justru yang aku takutkan, kenikmatan dunia dibentangkan untuk kalian. "Kama busitat ala man kana qablakum." Sebagaimana telah dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian. "Fatanafasuha kama tanafasuha." Maka kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejar dunia. "Fatuhlikakum kama ahlakathum." Maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Jadi jemaah sekalian, justru Nabi SAW mengkhawatirkan kalau kita ini jadi orang kaya raya, nikmat dunia gampang kita dapatkan. Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Sehingga kita lupa dengan akhirat. Kita pun lebih mengutamakan dunia. Waktu kita lebih banyak untuk dunia. Maka dunia pun membinasakan kita sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Tetapi jemaah sekalian, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, andai kita gunakan untuk mengejar akhirat, maka itu pun akan meninggikan derajat kita. Dan dalam catatan sejarah, umat Islam yang paling tinggi kedudukannya di surga dan paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, banyak di antara mereka orang-orang kaya. Bahkan yang paling kaya di antara mereka, contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Tidak ada umat Nabi SAW yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Beliaulah yang surganya paling tinggi setelah para nabi, yang amal solehnya paling baik. Bersamaan dengan itu beliau orang yang kaya raya. Makanya di awal perjuangan dakwah Nabi SAW, hartanya Abu Bakar itu luar biasa. Beliau gunakan untuk membantu dakwah. Dengan itu beliau bebaskan para budak yang masuk Islam. Di antaranya Bilal radhiyallahu anhu yang disiksa oleh tuannya. Beliau gunakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Begitu pula Utsman bin Affan, orang yang sangat kaya di masa Rasulullah SAW. Dia gunakan hartanya untuk jihad fi sabilillah. Bahkan sampai hari ini masih ada harta wakaf Utsman radhiyallahu anhu yang pahalanya masih terus mengalir kepada beliau. Begitu pula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan ketika negara kaum muslimin sudah semakin maju, para sahabat yang tadinya hidup miskin banyak yang menjadi kaya raya. Tapi itu tidak merubah mereka. Kenapa? Nabi SAW sudah ingatkan jauh-jauh hari, aku khawatir dunia merusak kalian. Sehingga ketika mereka memiliki dunia, mereka letakkan dunia di bawah kaki mereka, bukan di hati mereka. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.